Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu datang ke sini buat melakukan sesi konseling kali ini. Iya, Bu, sama-sama. Sesuai sama form yang kemarin kamu udah isi ya, saya sudah baca apa yang lagi permasalahan yang sedang kamu alami gitu ya. Nah, kira-kira nih akhir-akhir ini apa yang lagi sedang kamu rasain? Sebetulnya saya itu datang ke sini juga dengan sedikit keraguan, Bu, untuk menyampaikan permasalahan yang aku sedang hadapi. Iya. Jadi kamu merasa ragu-ragu ya? Oh iya, saya juga mau menjelaskan sedikit ya sebelumnya kalau di sini tuh kamu boleh banget menceritakan apa yang lagi kamu alamin gitu ya. Nggak usah ragu-ragu buat menceritakan apa yang lagi kamu rasain juga karena di sini apapun yang kamu ceritakan itu bersifatnya rahasia ya. Jadi apa namanya? Yang tahu cuma kita berdua aja gitu. Dan kamu boleh banget bercerita tentang apa yang kamu rasain. Ya, eh, gimana ya, Bu? Aku mulainya dari mana? Karena mungkin permasalahannya sedikit privasi aku juga sama keluarga aku. Eh, aku kenalin dulu aku aja ya, Bu ya. Sebelumnya aku tuh merasa tertekan juga, Bu, karena dari segi keluarga, dari saudara-saudara aku juga yang sering dibandingkan dengan orang tua aku, Bu. Jadi kamu sering merasa dibanding-bandingkan dengan saudara kamu. Kalau boleh tahu nih sering dibandingkannya dalam hal apa ya? Dalam kalau dibanding-bandingkannya dalam segi karir, dalam segi ekonomi, mungkin aku sedikit dibandingkan dengan saudara-saudara aku. Jadi kamu merasa dibanding-bandingkan ya sama saudara-saudara kamu. Kira-kira biasanya dalam situasi situasi seperti apa kamu merasa dibandingkan dengan saudara-saudara kamu gitu? Dalam segi ekonomi mungkin aku kalah juga mungkin dari kedua saudara aku, dan di sana aku sering merasa sedih dan tertekan dari kedua orang tua aku. Jadi kamu merasakan tertekan juga sedih ya? Hmm, Perasaan yang kamu rasain bukan cuma merasa tertinggal juga di karirnya gitu. Terus selain itu apa lagi yang kamu rasakan akhir-akhir ini? yang aku rasain akhir-akhir ini selain dari merasa sedih itu, aku mungkin perasaan aku eh, orang tua aku itu tidak terlalu bangga dengan keadaan aku yang sekarang, dan di sana aku merasa sedih sekali. Nah, jadi kamu merasa kalau orang tua kamu belum cukup bangga dengan apa yang kamu capai akhir-akhir ini gitu ya? Ya, betul, Ibu. Kamu kebanyakan itu dipendam sendiri atau ada cerita ke orang lain? Selama ini, karena mungkin ini privasi dari keluarga aku dan juga aku sendiri, aku seringnya memendam sendiri, dan sampai saat ini aku memberanikan diri untuk bertemu dan cerita sama ibu. Jadi kamu lebih sering memendam masalah kamu sendiri ya? Betul, Ibu. Oke Diki, terima kasih ya udah mau menceritakan apa yang lagi kamu rasain akhir-akhir ini, hari ini ke saya. Saya juga jadi lebih paham apa yang kamu rasakan. Untuk sesi pertemuan sekarang cukupkan sekian dulu ya. Apa yang lagi kamu rasain sudah saya catat juga di buku catatan saya. Nanti kita lanjut di sesi pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Halo Diki, gimana nih kabar kamu hari ini? Halo Ibu, alhamdulillah kabar aku hari ini cukup baik. Alhamdulillah ya kalau kabar kamu baik. Makasih ya udah mau melanjutkan sesi konseling kali ini, udah mau datang ke sini juga. Nah sebelum kita lanjut ke sesi konseling berikutnya nih, saya mau tanya dulu ya. Kan kita sebelumnya sudah melakukan sesi konseling. Dari perasaan kamu ada perbedaan nggak sebelum kamu melakukan sesi konseling yang kemarin sama setelah kamu melakukan sesi konseling yang kemarin? Oke, Bu, untuk dari segi perasaan, aku masih sama, Bu, seperti sebelumnya. Perasaannya masih berat dan juga kepikiran yang membuat aku sedih. Jadi kamu masih merasa sedih dan cukup mengganggu pikiran kamu ya. Apa nih yang membuat kamu masih merasa sedih?
masih merasa sedih karena aku yang pertama mungkin belum bisa membanggakan orang tua aku, dan juga aku merasa tertinggal dari kedua adik aku. Kalau boleh tahu, perasaan merasa tertinggal itu mulai munculnya dari kapan? Setelah aku ingat-ingat, perasaan itu muncul dari sekitar 2 sampai 3 tahun ke belakang. Apakah ada kejadian apa gitu yang bikin kamu merasa tertinggal itu? Aku ceritain sedikit ya. Di 2 sampai 3 tahun ke belakang itu aku sebenarnya merasa bangga karena kedua adik aku itu mempunyai pekerjaan. Yang pertama itu adik laki-laki aku sebagai PNS keterima, alhamdulillah, dan juga adik perempuan aku dia bisa menghasilkan sendiri menjadi selebgram. Namun karena penghasilannya lebih besar dari aku, itu yang sedikit dan banyaknya mengganggu pikiran dan juga mental aku. Jadi dari momen itu ya yang bikin titik dimana kamu merasa ada perasaan tertinggal gitu ya dibanding adik-adik kamu, karena pencapaian mereka mungkin lebih jauh di atas kamu gitu ya. Jadi kamu sedikit merasa sedih karena hal itu. Betul, Bu. Kalau boleh tahu nih, kesibukan kamu akhir-akhir ini apa? Aku sebagai konten kreator di sosial media. Nah, karena aku itu konten kreator yang baru mulai, jadi penghasilannya itu kadang ada dapat penghasilan dan kadang juga tidak dapat penghasilan gitu. Jadi aku merasa tertinggal dari segi itu, Bu. Jadi ada aktivitas kerja yang kamu lakukan ya sebagai konten kreator. Betul. Tapi mungkin dari segi penghasilannya belum tetap gitu maksudnya ya? Betul. Iya. Kalau kamu boleh menilai nih dari skala 1 sampai 10, di angka berapa kamu merasa berat gitu ya membandingkan diri dengan saudara kamu gitu? Karena perasaannya ini sudah lama dan bagi aku sendiri ini perasaan sangat berat. Aku bisa kesimpulin perasaan yang aku alami itu di sekitar 9,5. Cukup tinggi juga ya. Kalau dalam 1 minggu seberapa sering perasaan itu muncul? Di 1 minggu mungkin aku sering setiap hari kepikiran dan juga bahkan bisa sampai setiap detik, karena aku diam di rumah dan melihat ada aku pulang langsung kepikiran bahwa apa aku nggak seperti mereka yang penghasilannya bisa dibilang tetap gitu. Oke, jadi pikiran merasa berbeda dibanding adik-adik kamu itu sering muncul ketika kamu sering bertemu sama mereka di rumah ya gitu ya? Ya, betul. Nah, kalau misalkan kamu lagi ada di situasi tersebut nih di lingkungan keluarga gitu ya, lagi di rumah, oke, jadi perasaan kurang nyaman itu sering muncul ketika kamu bertemu dengan saudara-saudara kamu atau adik-adik kamu itu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kamu di lingkungan keluarga, pastinya kamu ada satu momen di mana kamu harus berada di lingkungan keluarga, kumpul bareng gitu ya sama keluarga. Nah, itu apa yang kamu rasakan? Oke, Bu, ketika aku ada di momen harus kumpul dengan keluarga aku, dengan saudara-saudara aku merasa sedih karena mungkin secara tidak langsung orang tua aku juga sedikit membanding-bandingkan aku dengan saudara-saudara aku. Tapi mungkin di sana juga orang tua aku tuh support, namun ada sedikit perasaan yang mengganggu aku. Mungkin perasaan aku lebih sedikit dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara aku. Jadi kamu ketika berada di situasi tersebut merasa dibanding-bandingkan dengan saudara kamu ya? Betul. Nah, biasanya kalau kamu merasa seperti itu, untuk meredakan perasaan kamu itu, apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan dalam hati kecil aku itu, aku pengen menyudahi percakapan atau perbincangan dengan saudara ataupun dengan keluarga aku, namun tidak bisa begitu karena gimana pun keluarga aku gitu ini. Mungkin yang aku lebih sering lakukan ketika aku udah merasa dibanding-bandingkan, aku ajak bercanda semua yang ada di keluarga.
Jadi ketika perasaan itu muncul, mungkin kamu berusaha tetap di situasi itu, diam di situasi itu, tapi kamu memendam semuanya ya gitu. Jadi Iya, tetap betul. berusaha Betul. nyaman ya. Oke Vicky, aku cukup bisa merasakan ya apa yang kamu rasakan ketika berada di situasi tersebut, dimana kamu harus tetap menjaga perasaan keluarga kamu gitu ya. Sama kamu juga sebenarnya berat apa yang lagi kamu rasakan ketika keluarga, terutama orang tua, ada kata-kata yang mungkin sedikit membanding-bandingkan dengan saudara-saudara kamu ya. Betul, Bu. Nah dari semua yang udah kamu ceritakan hari ini, saya lihat kamu udah mulai bisa memahami ya pola pikir kamu, terutama saat kamu merasa dibandingkan dengan saudara-saudara kamu gitu ya. Tuh sebelumnya nih, saya mau tanya dulu, ada nggak hal yang kamu sadari setelah melakukan sesi konseling kali ini? Oke, Bu. Aku sedikit sadar dengan apa yang aku alami saat ini, namun dari segi perasaan aku masih sama seperti yang sebelumnya aku ceritain ke ibu, namun memang ada sedikit perbedaan. Aku lebih sedikit lega dengan apa yang aku alami karena aku jadi mempunyai satu tempat untuk bercerita. Alhamdulillah ya kalau dengan pertemuan kali ini kamu bisa sedikit merasa lebih lega karena bisa bercerita tentang apa yang kamu rasakan gitu ya. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sekian dulu ya. Kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya tentang apa yang kamu rasakan. Terima kasih ya udah bersedia datang ke sini dan melanjutkan sesi konseling kedua kali ini. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali Diki. Kelihatannya kamu lebih tenang ya hari ini. Iya, Bu. Ada sedikit lega hari. Terima kasih ya udah mau melanjutkan sesi konseling berikutnya hari ini gitu. Sebelum kita lanjut nih, sebelumnya kan kamu di sesi konseling sebelumnya menceritakan kalau kamu mendapatkan dukungan, terus juga ada rasa dibanding-bandingkan juga ya. Kalau boleh tahu nih, dukungan yang kamu rasakan dari orang tua kamu itu apa? Kalau dari segi dukungan secara finansial itu orang tua aku itu support sebenarnya kepada aku. Dia sering memberikan uang ataupun sering memberikan modal kepada aku. Namun kelihatannya kedua orang tua aku itu lebih kayaknya aku itu lebih mandiri dan juga lebih sukses dari kedua adik aku gitu. Jadi kalau dari dukungan mungkin ada ya dari orang tua kamu, tapi tetap ada tuntutan untuk jadi lebih tinggi pencapaian dibanding adik-adik kamu gitu ya. Barusan kamu mengungkapkan tentang kesuksesan ya. Kalau menurut kamu sukses yang seperti apa yang kamu harapkan di diri kamu? Oke, Bu, yang aku harapkan dari tingkat kesuksesan itu aku bisa lebih secara finansial aku lebih bisa mensamai kedua adik aku dan itu mungkin bisa lebih membanggakan orang tua aku ketika finansial aku lebih stabil sama dengan kedua adik. Iya, jadi kamu merasa belum berhasil ya dengan diri kamu yang sekarang. Nah, kalau mendengar kata belum berhasil nih, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Iya, Bu, aku merasa diri aku itu sangat tertinggal jauh dari kedua adik aku dan aku menilai diri aku itu menjadi anak yang gagal dan tidak membanggakan kedua orang tua. Itu cukup terasa beratnya, jadi kamu ngerasa ada perasaan gagal dan merasa tertinggal dibanding kedua adik kamu ya. Jadi harus seolah-olah kamu harus memenuhi ekspektasi kedua orang tua kamu. Betul, Bu. Iya. Oke, ketika kamu merasakan rasa gagal itu, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Selama ini aku hanya diam aja, Bu, untuk menenangkan diri. Jadi kamu lebih memilih untuk diam dan memendam perasaan itu gitu ya? Betul, Bu. Nah, kalau memendam terus, apa yang biasanya kamu rasain setelahnya? Setelahnya aku
juga sadar Bu, dengan diamnya aku seperti itu bukan solusi. Bahkan yang aku rasain itu tidak ada penyelesaian akhir, bahkan ke tubuh aku ke badan aku pun menjadi sedikit kurang tidak fit Bu, dalam menjalankan keseharian hari ke aktivitas sehari-hari aku. Jadi dengan memendam sebenarnya nggak terlalu menenangkan ya, bahkan efek juga ke keseharian kamu ya, cukup mengganggu buat keseharian Betul kamu. Bu. Ya, kalau dilihat dari pola ini, kamu lebih sering membandingkan diri kamu dengan diri kamu sendiri atau dengan orang lain? Kalau dengan saat ini aku lebih sering membandingkan dengan orang lain. Mungkin dengan saudara-saudara kamu Iya, ya. dengan saudara. Iya. Dan saat kamu membandingkan itu kan biasanya yang muncul di pikiran kamu tentang diri kamu apa? Mungkin dari segi keberhasilan, bahwa aku melihat saudara-saudara aku sudah begitu berhasil melangkahi aku sebagai anak pertama, dan juga di sini aku merasa gagal bahwa hidup aku tuh gini-gini aja gitu. Jadi sejauh ini kamu melihat pencapaian orang lain sebagai standar hidup kamu gitu ya. Betul. Nah, dari cerita yang udah kamu ceritain barusan ya, saya bisa menyimpulkan kalau apa yang kamu rasakan itu sebetulnya bukan hanya tekanan dari luar, itu juga salah satunya tekanan dari cara kamu menilai pencapaian kamu sendiri gitu. Betul. Oke, setelah kita melakukan sesi konseling kali ini, saya mau bertanya dulu ya. Ada hal yang kamu sadari nggak berhasil melakukan sesi konseling kali ini? Oke Bu, setelah saya melakukan sesi konseling dan cerita banyak dengan Ibu, di sini saya mulai sadar bahwa saya itu terlalu membandingkan diri saya dengan saudara-saudara saya. Makanya saya merasa gagal terus dalam segi finansial. Alhamdulillah ya, kalau pelan-pelan kamu sudah bisa mulai merasa sedikit lebih sadar gitu ya. Untuk sesi pertemuan sekarang mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih buat waktunya, kamu udah mau bercerita banyak hal gitu ya, udah mulai terbuka juga menceritakan apa yang lagi kamu rasain. Untuk selanjutnya kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Dadah. Halo Diki, selamat ketemu kembali ya. Makasih udah nyempetin waktu buat melakukan sesi konseling kali ini lagi. Gimana nih kabar kamu sekarang? Halo Ibu, alhamdulillah Bu, kabar aku sekarang tidak terlalu kepikiran tentang sebelum-sebelumnya. Nah, aku lebih bisa melepaskan beban, namun memang belum 100%. Alhamdulillah ya, berarti itu udah termasuk perkembangan yang bagus gitu. Jadi kamu mulai bisa mengontrol apa yang kamu pikirkan ya. Nah, kalau kita ingat sesi sebelumnya nih ya, kita kan pernah membahas gimana kamu bercerita tentang menyebutkan kata saya belum berhasil. Nah, kalau saya boleh tanya, apakah pikiran itu yang kata kamu saya belum berhasil itu masih ada 100% ada di pikiran kamu atau enggak? Kalau sekarang sih di situasi yang seperti sekarang itu enggak 100%. Saya juga sudah bisa merasakan bahwa beban pikiran itu ada banyak berkurang hingga bisa 50%-nya sekarang. Ini bagus juga ya, berarti sudah mulai ada perkembangan gitu ya. Kalau udah mulai ke tahap 50% berarti dari diri kamu udah mulai berjalan ke arah yang lebih baik juga. Betul Bu, karena saya juga berkat dengan dari Ibu, saya juga sedikit sadar bahwa saya itu terlalu egois, terlalu keras terhadap diri saya sendiri, ini membanding-bandingkan dengan saudara-saudara saya. Iya, jadi kamu udah cukup paham ya dengan pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu pikiran kamu dialihkan menjadi pikiran positif yang jadi membangun ke diri kamu gitu. Nah, sekarang saya mau tanya juga ya, menurut kamu nih, kalau seseorang udah bekerja terus dia udah bekerja sangat keras tapi sedangkan hasilnya tuh mungkin belum sesuai dengan harapan atau standar dia, itu menurut kamu gagal atau masih proses? Sekarang aku lebih berpikir bahwa proses untuk orang menuju keberhasilan itu
dengan berbagai macam Bu. Jadi selagi kita masih bisa berproses, masih bisa memperbaiki semua, itu belum tentu disebutkan dengan kegagalan. Ya, betul sekali ya. Jadi mulai ada perkembangan perubahan dari pikiran kamu ke arah yang lebih positif juga. Oke, sekarang saya juga mau sedikit bertanya ya. Coba kita mau bandingkan dua hal nih. Satu kalimat yang pertama itu, saya gagal karena belum seperti saudara saya. Lalu kalimat yang keduanya, saya sedang berproses menuju jalan yang saya tuju dengan cara saya sendiri. Menurut kamu, dua hal itu mana yang diri kamu banget gitu? Untuk diri aku sekarang itu aku lebih ke yang nomor 2 Bu. Aku sedang berproses menuju keberhasilan yang dimana keberhasilan itu menurut diri aku sendiri, bukan dari pandangan sudut orang lain. Ya, berarti kamu udah mulai bisa membedakan ya mana yang penilaian dari sisi emosional kamu sama kenyataan hidup kamu yang emang sedang kamu jalani sekarang gitu ya. Betul Ibu. Sekarang kita mungkin lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke langkah nyata yang mau kamu lakukan di minggu-minggu ini. Kamu kan pengen mulai membangun rasa percaya diri kamu. Jadi biar karir kamu juga lebih bisa meningkat lagi. Dalam minggu-minggu ini, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan rutin di minggu ini biar menunjang tujuan kamu itu? Untuk di minggu-minggu ini aku sekarang lebih mau fokusin promosi Bu tentang konten aku berkerabat, ataupun aku sedikit lebih terbuka minta bantuan kepada saudara-saudara aku juga untuk lebih mempromosikan konten-konten aku gitu. Iya, itu bagus sih, sebuah langkah bagus buat kedepannya biar kamu lebih bisa menentukan apa yang kamu inginkan dan mencapai apa yang lagi emang kamu tuju. Nah nanti kalau misalkan di tengah jalan nih kamu tiba-tiba merasa malas gitu ya, kalau nggak kayak ada hambatan sesuatu ketika kamu menjalani karir kamu gitu ya, lagi berusaha buat menaikkan karir kamu, ada hambatan apa yang mau kamu lakukan? Mungkin dari pemikiran aku sekarang, aku harus lebih bersemangat lagi sih Bu, harus gak boleh malas-malasan lagi, karena di sisi lain aku pun ingin membuktikan bahwa aku juga bisa berhasil seperti adik-adik aku. Jadi dimana kalau memang ada hambatan, mungkin aku harus bisa menganalisis dulu hambatan itu tuh problemnya dari mana gitu, harus tahu dulu problemnya, dan juga ketika udah tahu problemnya mungkin aku bisa menentukan langkah apa yang harus aku tuju ke depannya. Iya. Oh gitu, oke. Nah kalau misalkan di tengah jalan nih kamu lagi menjalani proses buat menaikkan karir kamu, tapi tiba-tiba ada rasa malas gitu ya, kalau nggak kayak ada pikiran percuma gitu dijalanin, jadi kamu memilih untuk berhenti gitu ya. Biasanya karena apa gitu? Sepengalaman aku kemarin itu, aku kalau merasa malas pengen berhenti itu karena dari segi finansial atau penghasilan yang aku dapetin. Jika penghasilannya sedikit ataupun lambat gitu, nah biasanya aku tuh pengen langsung berhenti gitu Bu. Jadi kamu kayak mengharapkan hasilnya cepat gitu ya, jadi cepat naik secara cepat gitu karirnya, hasilnya juga. Betul. Kalau belum terlihat mungkin kamu pikirannya ada pikiran buat langsung berhenti gitu, menyerah gitu ya. Betul. Padahal ya kalau kita lihat orang juga misalkan lagi berusaha pasti 1-2 kali ada fase-fase gagal gitu ya dalam usahanya gitu. Nah itu tuh wajar gitu, gak apa-apa banget kita mencoba hal-hal, mungkin kita ada gagal 1-2 kali, nantinya juga ada fase-fasenya kita mulai bisa menemukan usaha yang emang cocok buat kita gitu. Betul Ibu, karena mungkin itu pikiran aku yang kemarin-kemarin, jika emang hasilnya lambat aku pengen langsung berhenti gitu. Tapi setelah konseling sama ibu, aku juga jadi mempunyai dua pikiran. Mungkin emang benar yang harus dikatain sama ibu, bahwa kita tuh harus tetap berusaha, gak ada yang instan gitu untuk semua usaha gitu.
Nah iya gitu, jadi semuanya juga butuh proses ya, jadi nggak apapun usahanya butuh proses buat berkembang, nggak ada yang instan. Jadi kitanya juga harus lebih bersabar dan tetap berusaha melakukan yang terbaik gitu. Betul Bu. Alhamdulillah ya, sekarang saya lihat juga kamu sekarang udah lebih ini ya, lebih realistis dalam memandang apa yang menjadi pikiran kamu gitu ya, lebih bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif juga gitu. Masih ada nggak hal-hal yang bikin kamu merasa mengganjal gitu di pikiran kamu sekarang? Untuk saat ini aku merasanya lebih ringan sih Bu, dari segi perasaan aku, kayak semua emosional aku tuh udah tersalurkan, udah tersampaikan, semua cerita-cerita aku tuh ditampung dengan baik hati. Alhamdulillah ya, kalau kamu udah merasa ada lebih ringan dan sedikit lebih lega setelah bercerita. Ada nggak perubahan yang paling kamu rasain setelah melakukan sesi konseling kemarin, sekarang yang udah kamu laluin sama ibu gitu? Dari eh, dari segi perubahan tuh yang paling aku rasain itu dari segi pola pikir sih Bu. Aku nggak terlalu membandingkan diri aku dengan orang lain, jadi aku lebih fokus ke diri aku sendiri sih. Iya, alhamdulillah ya. Jadi kamu udah cukup paham sama diri kamu, jadi udah cukup tenang juga. Nggak terlalu apa yang kamu pikirkan itu membuat beban pikiran kamu. Nah, untuk sesi konseling kali ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Terima kasih juga Diki udah menyempatkan waktu buat datang ke sini melakukan sesi konseling kali ini ya. Nanti untuk sesi berikutnya kita lanjut di sesi yang akan datang. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Halo Diki, selamat datang kembali. Halo Ibu. Sekarang kita udah mulai masuk ke sesi terakhir ya. Alhamdulillah. Makasih banget kamu udah konsisten buat ikut sesi konseling. Iya, kamu juga sekarang kelihatannya lebih tenang ya dibanding sebelum-sebelumnya. Iya Bu, sekarang aku lebih merasa tenang dan tidak terlalu berat untuk beban pikiran aku Ibu. Bagus ya. Berarti sekarang kamu udah mulai bisa kontrol apa pikiran kamu. Kalau saya boleh tanya nih, dari sesi pertama sampai sesi terakhir yang kita lakukan ya, ada nggak hal-hal perubahan yang bikin kamu paling besar kamu rasakan gitu setelah melakukan sesi konseling? Ya Bu, saat ini saya merasa lebih tenang aja dengan pola pikir saya yang berbeda. Nah itu menjadi suatu perubahan yang sangat signifikan dari pola pikir dan juga dari cara saya memandang diri saya, tidak membandingkan dengan saudara-saudara saya. Jadi kamu udah mulai bisa cara kamu memandang diri kamu yang tadinya sering membandingkan jadi lebih paham dengan apa yang sedang kamu jalani gitu ya. Iya Bu, seperti itu. Pikiran seperti saya merasa tertinggal kayak yang dulu kamu pernah ceritakan kayak gitu masih muncul lagi atau enggak? Nah kalau masih muncul apa yang kamu lakukan? Untuk sekarang ini aku untuk pikiran itu muncul ketika aku sedang sendiri Bu, ketika sedang diam sendiri. Nah yang aku lakukan sih saat ini hanya diam dan juga lebih fokus untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di diri aku. Ya. Berarti kamu udah mulai bisa membedakannya, memisahkan antara pikiran kamu sama kehidupan kamu yang emang sedang kamu jalani sekarang. Oke Diki, sekarang saya mau coba tanya ya, kalau untuk perkembangan karir kamu nih yang sebelumnya kan kamu ada plan buat lebih menaikkan karir kamu, gimana nih perkembangannya sekarang? Untuk dari segi karir aku, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi Bu. Saya sudah rutin setiap harinya bikin konten-konten dan saya sendiri juga sering analisis tentang konten-konten aku, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dikurangi. Itu termasuk kemajuan yang cukup besar ya, jadi kamu lebih tahu apa yang emang kamu lagi pengen tekuni gitu, yang emang bermanfaat buat diri kamu. Oke, sekarang kalau misalkan saya simulasikan nih, kamu ketika dihadapkan dengan situasi di mana kamu berada di lingkungan keluarga, lalu kamu ada mungkin kata-kata yang sedikit terkesan membandingkan gitu ya dengan saudara-saudara kamu, gimana cara kamu menghadapinya?
untuk sekarang ini saya tetap diam ya Bu, dan tetapi saya tidak masukkan langsung ke dalam hati saya, dan justru itu lebih bisa membakar semangat saya biar lebih berkembang dalam konten-konten saya. Hmm. Dan iya sih, dari semua yang udah kamu ceritakan ya, jadi kamu udah mulai lebih mampu mengelola pikiran kamu dan lebih paham sama perasaan kamu sendiri dan tujuan-tujuan yang emang lagi kamu pengen capai gitu. Oke, kalau sekarang nih kamu misal mendeskripsikan diri kamu gitu ya, tanpa kamu membandingkan dengan saudara-saudara kamu, kamu akan menggambarkan diri kamu seperti apa nih? Aku saat ini menggambarkan diri aku itu seperti orang yang sedang belajar untuk proses memperbaiki kehidupannya. Dan di sini juga aku sedang berusaha untuk memperbaiki pola pikir aku, dan juga di sini aku lebih berusaha untuk meningkatkan segi finansial aku. Nah, berarti aku lebih bisa memposisikan diri aku itu untuk tidak terlalu mendengar orang lain dan fokus ke diri aku sendiri. Itu udah sangat cukup baik ya pola pikirnya, jadi lebih positif dan penerimaan diri kamu juga udah lebih baik juga. Ya Bu, saya juga kaget saya bisa nyampe ke titik ini ya ternyata. Oke, kalau sesi konseling hari ini kita akhiri sekarang, gimana perasaan kamu? Untuk perasaan aku itu sebenarnya campur aduk ya Bu di sesi konseling kali ini, karena aku udah berhasil sampai ke titik ini, dan mungkin kedepannya aku bakalan lebih berproses untuk diri aku sendiri, dan di sana ada senangnya dan juga ada sedihnya ya. Ternyata selama ini tuh beban dan pikiran itu berasal dari pikiran aku sendiri ya. Bagus ya, itu juga bukan berarti kamu tidak akan merasakan hal-hal yang mungkin berat lagi, tapi kamu mungkin akan lebih bisa buat memproses pikiran-pikiran kamu, biar memandang suatu hal tuh lebih ke yang positifnya dulu dan mengalihkannya ke hal-hal yang emang lebih mengarahkan kamu buat menunjang ke karir kamu gitu ya. Tuh Bu. Kalau kamu bisa simpulkan nih, apa perubahan yang kamu rasakan dari awal sesi sampai sekarang yang paling kamu rasakan? Seperti yang sudah saya bilang tadi ya Bu, perubahan yang paling besar ya dari segi pola pikir gitu. Aku tidak terlalu membandingkan apa omongan dari pihak luar. Aku lebih fokus ke diri aku sendiri Bu. Itu menjadi satu kebanggaan nih buat aku sendiri. Tidak terlalu memfokuskan bahwa bikin orang lain bangga. Aku lebih mementingkan proses ini itu yang akan bisa membuat orang lain itu bangga. Oke Diki, karena kita udah melewati proses konseling dari awal sampai akhir sekarang ini, terima kasih banyak ya sudah konsisten mengikuti sesi konseling dengan baik dan mulai ada perubahan-perubahan yang mungkin kamu rasakan gitu ya, dan kamu juga udah mulai bisa menilai diri kamu jadi lebih baik dan paham apa yang emang kamu harus lakukan gitu. Oke Diki, saya sangat mengapresiasi ya karena kamu sudah memberanikan diri buat datang ke sini, terbuka juga menceritakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya, saya juga sangat mengapresiasi kamu sendiri telah menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Saya harap kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan saya doakan juga karir kamu tuh bisa lebih sukses dari yang sekarang. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan mau mendengarkan dari semua cerita aku. Aku harap juga Ibu lebih sukses ke depannya dan Ibu juga diberi kesehatan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya.